Idenya sebenarnya dari keresahan gua yang ngelihat makin banyak banget teman-teman gua atau lingkungan gua apalagi yang terdampak pandemi jadi tambah depresi, tambah stres, frustasi dan lain-lain gitu. Jadinya mungkin ide awalnya dari situ sih, ngelihat keadaan sekitar yang akhirnya ngebuat gua semakin sadar dan semakin yakin bahwa gua harus jadi orang yang bisa menyuarakan hal ini ke orang banyak karena ya gue punya kesempatannya dan kenapa tidak digunakan gitu aja sih. Lingkungan sekitar yang pastinya kalau disebutin tidak tahu juga gitu, tapi maksudnya lingkungan sekitar yang gue ngerasa kayak yang tadi sudah dibeberkan juga faktanya sempet kan kalau dari 4 orang mungkin ada 2-3 yang mempunyai kelainan mental gitu sih. Mas berarti lebih kampanye juga nggak sih untuk para Pasti dong. Gak mungkin gue bawa isu sebesar ini tapi gue tidak mengkampanyekan juga untuk orang-orang jadi semakin peduli terhadap kesehatan mental. Jadi memang sudah pasti gue bikin film ini untuk mengingatkan kita bahwa kesehatan mental itu penting banget. Kesulitannya yang tadi kayak gue bilang sih sebenarnya adalah melawan diri gue sendiri karena tantangannya berat banget untuk gue pertama kali menjadi seorang sutradara karena biasanya kan ya main aja kan gitu sih. Jadi emang tantangannya adalah melawan diri gue sendiri, gimana gue ngeyakinin kalau gue tuh bisa loh, kalau gue tuh mampu loh. Oke, gitu. sempat insecure katanya kan artinya untuk film perdana ini. Banget. Sempat ya itu yang kayak tadi gue bilang, sempat mau nyerah juga di awal karena ngerasa kayak gue bisa nggak ya gitu. Apalagi dengan kebiasaan gue sebagai pemain aja datang ya gue baca skrip udah segala macam main pulang. Tapi sekarang gue harus membedah skripnya cukup dalam sampai ke konteks-konteks yang menurut gue pemain juga mungkin nggak punya. Gue nyaman berkarya sih, gue nggak milih gue kayak harus berkarya di mana atau sebagai apa gitu. Tapi selama konteksnya berkarya gue akan selalu nyaman sih. Untuk setahun ini akan di balik layar terus atau mungkin ada proyek yang di depan layar? Enggak, gue masih ada film yang akan tayang, Mencuri Raden Saleh, terus juga masih ada film lagi yang mau gue main sebagai aktor. Tapi ya proyek sebagai direkturnya memang cukup banyak juga alhamdulillah tahun ini. Kalau cita-cita ini sebenarnya dari tahun 2000, udah lama sih sebenarnya, dari 2008, 2009, dari gue kecil banget gue kayak pengen deh suatu saat dulu gue ngelihat almarhum Panoto Bagaskoro, terus gue ngerasa kayak gue pengen deh suatu saat gue bisa ada di bangku sutradara terus mensutradarai sebuah film atau bentuknya apapun gitu. Terus 2014 gue bikin film pendek pertama gue yang gue tayangin di YouTube, dan akhirnya tahun ini gue bisa merealisasikan dan ya menjalani mimpi gue gitu sebagai sutradara gitu. Ketagihan apa kapok, Bang? Ketagihan dong. Kalau kapok mungkin gue nggak bakal tayangin filmnya dan kasih semuanya nonton hari ini. Mas, segi penghasilan nih, honor pemain sama honor sutradara. Kenapa harus saya jawab? Enakan mana maksudnya? Oh, ya enak dikasih duit mas. Gitu. Gue nggak mau jawab sih kalau itu. Yang lain aja. Yang pasti dimanapun sih, bukan sebagai sutradara, bukan sebagai pemain aja, jangan cepat nyerah dan jangan takut kalau direndahin di awal sih gitu. Karena gue mewajarkan banget kalau orang tuh punya pandangan yang tidak terlalu baik terhadap kita saat baru mulai untuk pertama kali kan. Jadi ya diwajarkan aja, tapi terus berbuat yang terbaik, terus bekerja keras. Sudah gitu aja. cukup puaskah dengan film perdana lo ini sendiri? Gak akan pernah puas, tapi gue bangga sama hasilnya gitu aja. Tapi kalau puas, enggak. Gue kayaknya sekarang tuh lebih seneng bikin ketimbang melakukan. Kalaupun melakukan bukan materi komersil gitu loh, yang kayak emang gue bikin karena gue suka aja gitu sih. Ada keinginan memproduser musik atau gimana? Belum sih, saat ini masih fokus di film aja. Kalau kenapa kenapa bipolar gitu ya? Jawabannya sih mungkin ini bisa dikaitin sama dulu tuh pernah ada video Kak Marsyanda yang diupload yang membuat orang tuh jadi kayak misinformasi sendiri terhadap bipolar itu apa gitu loh. Gue tidak menyalahkan atau tidak bilang Kak Marsyanda tidak menjelaskan itu, dia pun juga menjelaskan itu pada akhirnya. Tapi kan nangkepnya orang-orang masih seberapa banyak sih orang yang mau nonton video klarifikasi gitu. Apalagi videonya udah bergulir bertahun-tahun gitu loh. Jadi mungkin adanya film ini tuh juga bisa bantu menyuarakan hal itu loh, untuk menjelaskan hal itu lebih detail gitu sih. Gue berharap banget sebenarnya bisa ketemu dan bisa ngobrol dan bisa membahas film ini bareng-bareng, tapi karena memang
gue nggak kenal jadinya ya kita pun Prilly nggak punya koneksi ke sana jadinya ya kita berharap ya semoga kalau Kak Marsyanda nonton bisa nonton film ini juga dan mau ada kesempatan ngobrol bareng sama kita. Pengen gitu, tapi karena itu yang baik lagi gue bilang tadi mungkin gue nggak punya koneksinya jadi gue nggak enak juga untuk reach out karena nanti akan jadi so asik kan kayak jadi kita mau ngajak ngobrol dong ya. Jadi ya semoga dia nonton aja. Ajakan agar lebih menerima diri sendiri dan jangan takut ke psikolog atau ke psikiater. Jangan takut ke sana cuma gara-gara bakal difoto sama lambe turah. Jangan takut. Insya Allah gue akan selalu bantu untuk menyuarakan hal ini gitu sih. Support mungkin support dari orang-orang terdekat. Kalau nggak ada support orang-orang terdekat gue nggak bakal mungkin jadi film ini sih. Dan gue bersyukur banget adanya support dari teman-teman gue, dari lingkungan gue, dari keluarga gue, dari cewek gue. Itu membantu gue banget sampai adanya film ini gitu sih. Cewek gue Astrada juga di film ini, jadi nggak gimana-gimana dia ikut gitu sih. Kejadian napasan di mana? Pusing, ribut. Jadi ya dinikmati aja sih tapi seru lah.